Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke akun YouTube saya, Ai Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini sekitar jam 2 ya, sekitar jam 2 sekitar jam 2. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah main ke akun YouTube saya, terus buat yang sudah subscriber, terima kasih banyak ya. Terima kasih buat kalian. Semoga apapun yang saya share ini bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau misalnya ada ilmu di dalamnya, silahkan teman-teman semua ambil ilmunya. Nah, kalau misalnya tidak ada ilmu di dalamnya, tolong ditegur dengan bahasa yang baik dan benar ya. Nah, jadi mungkin ada beberapa yang mau saya bahas di sini buat teman-teman semua ketahui gitu ya. Tapi mungkin saya rasa teman-teman semua udah pada tahu kali ya. Nah, kayak gitu. Jadi di sini tuh saya mau ngebahas tentang maaf ya, videonya putus-putus soalnya tadi kentang-kentang minta bikinin susu. Nah, jadi mungkin yang bakal saya bahas di sini pun mungkin teman-teman semua sudah pernah atau sudah tahu kali ya. Nah, jadi ada yang bertanya sama saya seperti ini. C, kalau habis sholat nanti ada zikir nggak? Katanya kayak gitu. Nah, zikirnya pakai tasbih, biji-biji tasbih, atau pakai apa? Atau tasbih digital, katanya kayak gitu. Nah, jadi mungkin sebagian teman-teman semua mungkin ada yang memakai tasbih biji ya, atau biji-bijian tasbih gitu ya. Nah, kayak gitu. Atau ada yang memakai tasbih digital seperti itu. Tapi saya pribadi sejauh ini selama saya zikir, saya selalu menggunakan ruas-ruas jari kita. Ruas-ruas jari kita. Dimana satu jari ada 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Benar? Nah, kalau semisalnya 10 jari, berarti ada 30. Nah, ditambah 3 jari lagi jadi 33. Nah, pada dasarnya ketika kita berzikir atau bertasbih, lafal yang kita ucapkan itu sebanyak 33 kali. Kayak gitu, benar? Nah, seperti subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sampai 33 kali, dan Allahu akbar sampai 33 kali. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita subhanallah, subhanallah, subhanallah kayak gitu sampai 2 jari, mungkin agak ribet kali ya bagi sebagian orang ya. Saya tidak bilang semua orang, tapi sebagian orang. Nah, bagaimana saya sendiri melakukan pengulangan. Jika saya mulai dengan tangan kanan, maka saya memulai atau mengulang hitungan dalam satu jari itu 2 kali. Ngerti nggak? Kayak gini. Misalnya saya mau zikir dalam subhanallah, nah kayak gitu. Jadi ini subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ulang sekali lagi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sudah berapa kali? 6 kali. Ya? Nah, ini. Subhanallah, 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 subhanallah. Sudah berapa kali? 6. 2 kali pengulangan 6, 12 kali. Nah, kayak gitu. Jadi saya mengulang setiap ruas jari, saya mengulang hingga 2 kali. Nah, berarti otomatis sama seperti kita menggunakan 2 jari. Benar nggak? Nah, kelebihan 3 tadi hanya sekali saya ucapkan. Terakhir, misalnya sudah 30 kali, nah di sini hanya 1 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berhenti. Kayak gitu. Nah, untuk part atau bagian dari alhamdulillah dan Allahu akbar, saya mengulang seperti tadi. Nah, kayak gitu. Jadi, buat teman-teman yang nanya, C, gimana cara Cece bertasbih atau melakukan hitungan tasbih setelah sholat, seperti itulah yang saya lakukan, kayak gitu. Nah, terus ada juga yang nanya, C, setelah sholat apakah
Cece melakukan mengusap seperti ini? Amin. Jawabannya, setelah saya mengenal sunnah, saya tidak melakukan hal demikian. Kayak gitu. Karena ada hadis yang mengatakan, nanti akan saya cantumkan di bawah karena saya tidak begitu hafal hadis, mohon maaf. Tapi ada hadis yang mengatakan bahwa tidak ada, Rasulullah tidak pernah melakukan hal demikian, dimana melakukan mengusap wajah setelah selesai sholat. Sama halnya dengan bersalam-salaman dengan jamaah yang lain setelah sholat. Hadisnya mengatakan tidak ada perbuatan itu yang dilakukan oleh Rasulullah di zaman Rasulullah. Itu hanya kebiasaan atau adat istiadat yang sudah biasa dilakukan oleh nenek moyang, lalu mereka masih melakukannya karena menjadi sebuah kebiasaan. Namun pada faktanya atau yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu tidak dilakukan. Jadi kalau semisalnya ada yang sholat di sebelah saya, lalu saya tidak berjabat tangan setelah selesai sholat kepada amah yang di sebelah, atau ibu yang di sebelah, atau mbak yang di sebelah, atau adik yang di sebelah. Nah, itulah kenapa, karena perlakuan demikian tidak diajarkan oleh Rasulullah atau tidak dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita lakukan setelah selesai sholat. Atau itu adalah adat istiadat bukan yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, nanti biar jelasnya saya akan tuliskan di description box atau akan saya selipkan di sini, ya. Jadi biar teman-teman bisa baca. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya dalam agama Islam itu tidak pernah mempersulit kita. Seperti halnya kayak gini. Kita dianjurkan untuk memakai hijab atau memakai jilbab yang syar'i. Nah, syar'i di sini apa? Syar'i di sini adalah menutup dada sampai ke pergelangan tangan. Kalau bisa pun menutup tangan kita ketika kita luruskan ke bawah, dan bisa kita gunakan untuk sholat sebagai pengganti mukena. Nah, jadi teman-teman harus memahami kalimat ini. Nah, apa itu syar'i? Hal demikian masuk kepada kategori syar'i, di mana menutup dada dengan sempurna, tidak memperlihatkan lekuk badan, dan bisa kita gunakan untuk sholat sebagai pengganti mukena. Nah, kayak gitu. Jadi misalnya buat teman-teman yang penggunaan khimar atau jilbabnya belum benar, ayo kita sama-sama. Karena saya juga tidak selamanya benar, ya. Apapun yang saya lakukan tidak selamanya mungkin benar, karena saya juga hanya manusia biasa. Saya juga bisa melakukan hal yang salah. Nah, gitu. Nah, tugas saya dan tugas teman-teman apa? Kita sama-sama memperbaiki hal yang salah. Nah, kayak gitu ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan buat teman-teman, walaupun sedikit ya, bermanfaat buat teman-teman semua mengambil ilmu di dalamnya. Nah, lalu jangan lupa ya untuk zikir pagi dan zikir petangnya, atau zikir sore. Zikir pagi dan zikir sore. Tahu nggak kenapa? Teman saya pernah membuktikan, dan saya sendiri pun pernah membuktikan. Kenapa? Ketika rajin berzikir, Allah lebih melapangkan lagi rezeki kita. Kenapa? Kita bercerita kepada Allah, kita mohon kepada Allah. Di sana kita menumpahkan segala isi hati kita dalam zikir kita. Kayak gitu. Kita meminta pertolongan sama Allah, kita lebih dekat sama Allah, maka tidak akan pernah mungkin Allah tidak akan membantu kita. Benar nggak? Sama halnya seperti kita bertekad meminta sesuatu, kita benar-benar bersungguh-sungguh, maka kita rutin melakukannya. Benar? Seperti kita bekerja. Kenapa kita rutin bekerja? Kita mau uang. Benar? Kita mau uang, kita mau penghasilan. Benar? Sama seperti halnya kita berzikir, kita punya niat sesuatu hal, kita berzikir sama Allah, kita meminta sama Allah di pagi hari dan di sore hari secara rutin. Insya Allah apapun yang kita minta akan diijabah sama Allah dengan segera. Kalian nggak percaya? Kalau nggak percaya, lakukan. Maka kamu akan tahu buktinya sendiri. Nah, jadi terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah mampir ke akun YouTube saya. Semoga apa yang saya share, apa yang saya sampaikan buat teman-teman semua bermanfaat di kemudian harinya. Dan buat yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Dan jangan lupa di like. Terus
di komen. Tapi kalau komen dengan bahasa yang baik dan benar ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.